warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Makfira Ali. Di sini, di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan perbandingan antara potret pembelajaran kelas rangkap dengan keadaan lapangan. Pada video pembelajaran kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh dosen pengampu yang saya sebut nama beliau yang terhormat, Ibu Siti Rahmatia Adam, MPD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada topik perbandingan antara potret pembelajaran kelas rangkap dengan keadaan lapangan, saya mengambil 4 topik pembahasan. Yang pertama ada potret ideal pembelajaran kelas rangkap berdasarkan teori pendidikan. Yang kedua ada kondisi ideal pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Yang ketiga, kesenjangan antara pembelajaran kelas rangkap ideal dan praktik di lapangan. Yang keempat, ada rekomendasi untuk mengurangi kesenjangan antara konsep dan realitas pembelajaran kelas rangkap. Nah, pada topik yang pertama, topik bagian A, ada potret ideal pembelajaran kelas rangkap berdasarkan teori pendidikan. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu pembelajaran kelas rangkap. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini adalah model pendidikan di mana guru itu atau satu guru itu mengajar lebih dari satu tingkat kelas dalam satu ruang dan waktu yang sama. Potret ideal pembelajaran kelas rangkap berdasarkan teori pendidikan itu ada mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran terpadu. Nah, pada aspek ini tuh guru harus mampu merancang pembelajaran yang mengintegrasikan materi dari berbagai tingkat kelas sehingga siswa itu dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Pendekatan pembelajaran terpadu ini menekankan pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat perkembangan anak didik, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Nah, yang kedua, ada pengelolaan kelas yang efektif. Pada aspek ini, manajemen kelas yang baik sangat penting dalam pembelajaran kelas rangkap, di mana guru itu dituntut untuk memiliki keterampilan dan mengelola dinamika kelas yang kompleks, termasuk pengaturan waktu, metode pembelajaran yang variatif, dan strategi evaluatif atau evaluasi yang tepat. Implementasi manajemen pembelajaran kelas rangkap yang efektif itu dapat meningkatkan prestasi siswa di sekolah dasar. Nah, yang ketiga, ada penggunaan metode pembelajaran inovatif. Penerapan metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran kooperatif atau berbasis proyek dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Pembelajaran terpadu juga dapat membantu siswa memahami konsep-konsep melalui pengalaman langsung yang menghubungkan antar konsep dalam satu mata pelajaran. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada pengembangan profesional guru, di mana pada aspek ini guru itu perlu terus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan untuk menghadapi tantangan dalam pembelajaran kelas rangkap. Pengetahuan tentang teori belajar dan pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, pada bagian B ada kondisi ideal pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap yang mendukung perkembangan prososial anak melalui lingkungan inklusif dan kolaboratif itu di mana siswa dari berbagai usia dapat saling berinteraksi dan belajar satu sama lain. Di mana guru juga perlu menciptakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan menarik serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Nah, ada beberapa kondisi ideal lain, yaitu yang pertama ada melibatkan perencanaan yang matang di mana guru itu perlu menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur, mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang sesuai untuk setiap tingkatan kelas. Nah, yang kedua itu ada manajemen kelas yang efektif. Pada pengelolaan waktu, ruang, dan sumber daya yang dilakukan dengan efisien untuk memastikan setiap siswa itu mendapat perhatian dan dukungan yang diperlukan. Nah, yang ketiga itu ada pelatihan dan pengembangan profesional. Pada kondisi ini, guru itu mendapatkan pelatihan khusus dalam mengelola pembelajaran kelas rangkap, termasuk strategi pembelajaran, diferensiasi, dan manajemen kelas. Nah, yang keempat itu ada dukungan infrastruktur. Pada kondisi ini terjadinya fasilitas dan sumber belajar yang memadai seperti buku, alat peraga, dan teknologi pendidikan. Nah, pada bagian C, ada kesenjangan antara pembelajaran kelas rangkap ideal dan praktik di lapangan.
di mana praktik di lapangan ini seringkali menyimpang dari konsep ideal. Karena kesenjangan yang umum terjadi itu antara konsep pembelajaran kelas rangkap dan praktik di lapangan itu meliputi beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama itu keterbatasan kompetensi guru. Pada aspek ini, kurangnya pelatihan khusus membuat guru itu kesulitan dalam mengelola kelas rangkap secara efektif. Nah, yang kedua itu ada dukungan orang tua, di mana pada aspek ini ketidakpedulian atau kurangnya keterlibatan orang tua itu dalam proses pembelajaran itu meningkatkan kesenjangan dalam praktik pembelajaran di lapangan. Yang ketiga itu ada pembelajaran yang bergilir atau disebut dengan duplikasi. Pada aspek ini yang membuat kesenjangan itu di mana guru itu mengajar secara bergantian antara kelas yang berbeda sehingga proses pembelajaran itu tidak berlangsung secara serempak. Hal ini menyebabkan waktu itu terbuang sia-sia dan siswa itu kehilangan semangat dalam belajar karena mereka harus menunggu giliran untuk belajar. Nah, yang keempat itu ada manajemen kelas yang kurang efektif, di mana guru itu menghadapi tantangan dalam mengelola kelas dengan berbagai tingkatan secara bersamaan, yang dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, pada aspek ini yang dapat menurunkan kesenjangan itu di mana kurangnya fasilitas pendukung seperti bahan ajar yang sesuai dan infrastruktur yang memadai menghambat pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap yang efektif. Nah, yang terakhir itu ada kesiapan dan minat belajar siswa, di mana penggabungan kelas dengan tingkatan yang berbeda dapat mempengaruhi minat belajar siswa, terutama jika materi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Nah, yang bagian D ada rekomendasi untuk mengurangi kesenjangan antara konsep dan realitas pembelajaran kelas rangkap. Untuk mengurangi kesenjangan antara konsep dan realitas pembelajaran kelas rangkap ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan profesional guru, di mana guru itu perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam manajemen kelas rangkap, termasuk strategi pembelajaran yang efektif dan teknik diferensiasi instruksi. Pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Nah, yang kedua itu ada pengembangan materi ajar yang fleksibel. Menyediakan materi ajar yang dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan siswa itu akan membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran yang relevan bagi semua siswa di kelas rangkap. Nah, yang ketiga itu ada pemanfaatan teknologi pendidikan. Mengintegrasikan teknologi seperti perangkat lunak, pendidikan, dan sumber belajar daring dapat membantu guru itu dalam menyampaikan materi secara lebih efektif dan menarik bagi siswa. Nah, yang keempat itu ada kolaborasi antar guru, di mana pada aspek ini itu dapat mendorong kerjasama antar guru untuk berbagi pengalaman dan strategi terbaik dalam mengelola kelas rangkap melalui komunitas belajar atau forum pendidikan yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada dukungan dari administrasi sekolah. Pihak sekolah itu perlu memberikan dukungan seperti penyediaan sumber daya yang memadai dan penjadwalan yang fleksibel untuk memfasilitasi keberhasilan pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang keenam itu ada penelitian dan evaluasi, di mana pada penelitian dan evaluasi ini melakukan penelitian berkelanjutan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran kelas rangkap dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, perlu perbaikan. Nah, yang ketujuh itu ada peningkatan keterlibatan orang tua. Mengadakan program yang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran itu untuk mendukung keberhasilan pembelajaran kelas rangkap. Nah, setelah saya menjelaskan 4 topik pembahasan dari bagian A sampai bagian D dengan judul perbandingan antara potret pembelajaran kelas rangkap dengan keadaan lapangan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran kelas rangkap adalah model yang memungkinkan satu guru itu mengajar beberapa tingkat kelas secara bersamaan dalam ruang yang sama dan dalam satu mata pelajaran yang sama tetapi dengan tingkatan yang berbeda, mengutamakan pembelajaran siswa yang sentrik dan lingkungan kolaboratif. Namun pelaksanaannya itu menghadapi tantangan seperti minimnya pelatihan guru, keterbatasan sarana, dan kesulitan mengelola perbedaan kemampuan siswa. Untuk mengoptimalkan pembelajaran kelas rangkap diperlukan pelatihan intensif, pengembangan materi fleksibel, pemanfaatan teknologi, dukungan yang fasilitas sekolah yang memadai, keterlibatan orang tua, serta evaluasi berkelanjutan. Sinergi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan untuk menciptakan pembelajaran itu yang bermakna meskipun dalam keterbatasannya.
Itulah video pembelajaran dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.